Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Sofwan Romli. Di video kali ini saya akan membahas tentang variabel pada PHP sekaligus nanti bagaimana implementasinya di PHP. Variabelnya mungkin secara umum lah namanya variabel itu semua bahasa pemrograman itu memiliki variabel. Nah, bagaimana penerapannya di PHP itu kan seperti apa? Insya Allah nanti akan dibahas juga dalam video ini. Oke, pertama saya akan membahas dulu tentang variabel. Jadi variabel itu saya ilustrasikan seperti ini ya. Nah, saya ilustrasikan variabel itu sebagai gelas. Nah, di mana gelas itu kan kita gunakan untuk menampung air minum. Ya, jadi gelas kita gunakan untuk menampung air minum. Nah, gelas itu adalah variabel. Gelas adalah variabel. Gelas tulisannya kurang besar. Gelas saya gedein dulu. Nah, gelas ini adalah variabel. Jadi gelas merupakan variabel. Nah, gelas adalah variabel. Gelas ini kita akan isi dengan air minum. Nah, air minum itu adalah value-nya atau nilainya atau isinya. Air minum. Air minum itu adalah value atau isi dari gelas tersebut. Kemudian air minum itu kan macam-macam ya. Kalau di orang Indonesia, orang kita ya, orang Sunda tuh ada air putih, padahal sebetulnya air bening. Ya. Ada air mineral, ada air kopi, ada air sirup, ada air susu. Jadi macam-macam air itu, jenis-jenis air itu saya sebut sebagai tipe data. Jadi di sini jenis-jenis airnya ya, itu disebut sebagai tipe data. Nah, ya. Jadi saya ilustrasikan variabel itu seperti gelas yang nanti bisa diisi dengan air minum ya. Kemudian air minum itu ada macam-macam. Bisa air kopi, bisa air teh, bisa air sirup dan semacamnya. Jadi variabel itu adalah sebuah tempat yang digunakan untuk menampung data, menampung air minum. Jadi ketika kita ketemu dengan air minum, kita tampung ke dalam sebuah gelas, yang mana gelas nanti akan kita gunakan untuk minum. Ya, jadi tempat itu sifatnya sementara dan isinya kalau misalnya kita sudah minum, kita bisa tambahkan lagi kan. Jadi kalau misalnya gelasnya ini masih setengah misalnya, kita bisa tambahkan lagi isinya. Atau kalaupun misalnya kita habiskan, kita kosongkan kembali gelasnya, terus kita isi lagi, itu juga bisa. Jadi variabel itu fungsinya seperti itu. Variabel itu adalah sebuah tempat yang digunakan untuk menampung data. Sebuah tempat yang digunakan untuk menampung data. Artinya gini, Anda perspektif berpikirnya, kapan saya mau minum berarti saya butuh gelas. Jadi ketika saya membutuhkan sebuah tempat untuk menyimpan data, berarti di situ saya butuh variabel. Maka variabel itu harus dibuat. Seperti itu ya ilustrasinya. Nah, sekarang di implementasinya di program, variabel itu juga kan punya nama. Kayak misalnya benda yang bentuknya seperti ini, kita sebagai orang Indonesia menamakan ini sebagai gelas. Orang Indonesia menamakan ini sebagai gelas. Orang bule kan nggak bilang ini gelas, dia bilangnya glass atau mug atau cup, macam-macam ya. Artinya nama variabel itu sebetulnya bebas ya. Jadi nama variabel itu bebas, nama tempat yang bentuknya seperti ini itu sebetulnya bebas. Anda mau bikin bahasa sendiri untuk ini silahkan, bebas ya.
Cuman masalahnya kita harus membuat nama variabel atau nama kita menyebut ini sebagai gelas harus umum juga di depan orang, sehingga orang nanti bisa paham, oh ini nanti buat menyimpan air minum. Sementara yang bentuknya pipih lonjong, oh ini untuk menyimpan makanan alias piring. Jadi orang nggak ketukar. Anda mau menamakan ini piring, silahkan. Anda bilang-bilang ke orang gitu. Ya, saya punya ini buat minum. Apa namanya? Piring. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Secara nama tidak ada masalah. Tapi tidak umum. Nah, ketika tidak umum, akhirnya nanti pemahaman orang akan berbeda. Karena nanti si nama ini, nama tempat ini akan menggambarkan dia akan diisi apa. Itu makanya variabel juga sama. Variabel secara nama pada variabel itu bebas. Nama tempat yang Anda gunakan untuk menampung nilai itu bebas. Misalnya di program nanti Anda membutuhkan sebuah tempat untuk menyimpan nilai. Untuk menyimpan nilai, misalnya nilainya itu adalah angka. Angka ini nanti digunakan untuk menghitung luas persegi. Kira-kira nama variabelnya apa? Nah, maka nama variabel yang tepat untuk menggambarkannya adalah sisi. Anda mau pakai nama yang lain, silahkan. Mau pakai S boleh, mau nggak pakai S boleh. Pakai S boleh, nggak pakai S boleh. Nah, mau panas boleh, bebas. Secara nama bebas. Ya, secara nama bebas. Yang penting harus bisa menggambarkan isinya sebetulnya. Supaya apa? Supaya nanti ketika orang melihat itu, orang akan paham. Oh ini fungsinya untuk ini. Nah, tetapi penamaan variabel secara namanya bebas, tapi ada aturannya. Ya, di dalam implementasi programnya itu ada aturan untuk penamaan variabel. Apa saja aturan penamaannya? Nah, di sini saya tulis. Ya. Aturan penamaan variabel. Apa aja? Satu, unik. Jadi nama variabel tidak boleh ada yang sama. Anda sudah mendeklarasikan tempat ini namanya gelas, maka Anda tidak boleh bilang bahwa ini kotak ini namanya adalah gelas. Jadi kalau Anda sudah mendeklarasikan bahwa ini namanya gelas, maka ini tidak boleh dinamakan gelas. Meskipun secara bentuk bukan gelas. Sekali lagi variabel itu bebas namanya ya. Anda mau pakai nama apapun silahkan gitu. Atau misalnya Anda sudah membuat di sini kotak. Anda buat lagi di sini kotak lagi. Tapi warnanya misalnya biru. Mana? Warnanya biru. Maka nama dari kotak yang berwarna merah dengan nama dari kotak yang warna biru itu tidak boleh sama. Jadi Anda boleh deklarasikan ini kotak, tapi ini tidak boleh kotak lagi. Jadi kalau Anda mendeklarasikan ini kotak, Anda mendeklarasikan ini kotak, maka pencet. Anda tidak boleh mendeklarasikan yang biru ini sebagai kotak juga. Tapi Anda boleh mendeklarasikan kotak biru. Itu tidak ada masalah. Yang penting tidak sama. Artinya nama variabel itu harus unik, tidak boleh ada yang sama. Termasuk nanti menggunakan bahasa-bahasa dari programnya. Misalnya Anda membuat variabel, nama variabelnya misalnya PHP, nah itu nggak boleh. Nama variabel PHP, misalnya. Itu nggak boleh. PHP itu pemberi harapan palsu. Nah, ini nggak boleh ya. Anda nggak boleh membuat nama variabel seperti ini, karena nanti itu dianggap merupakan bagian dari bahasa programnya. Itu yang pertama, unik. Kemudian yang keduanya, tidak diawali angka.
Jadi penulisan nama variabel itu tidak boleh diawali dengan angka. Misalnya Anda punya dua kotak, kotak merah dan kotak biru. Anda tidak boleh membuat variabel misalnya satu kotak, dua kotak. Nah, itu tidak boleh. Kalau angkanya di tengah, di belakang gimana? Boleh. Jadi nama variabel boleh mengandung angka, boleh berisi angka, tapi tidak boleh di depan nulis angkanya. Tapi kalau misalnya tulis satu kotak itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah penulisan numeriknya. Penulisan angka numeriknya kayak tadi ya, satu kotak itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya Anda tulis kotak satu, boleh. Kotak dua, boleh, silahkan. Yang tidak boleh itu adalah di awal. Nah, kemudian yang ketiganya, aturan dari penulisan variabel, yang ketiganya adalah tidak menggunakan simbol. Ya, tidak menggunakan simbol. Jadi nama variabel bebas, tapi tidak boleh ada simbolnya di depan, di belakang, di tengah. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh menggunakan simbol. Apapun simbolnya. Ya, simbol di komputer itu kalau misalnya ada penulisan simbol, simbol itu kalau misalnya dari angka 1 nih ya ada tek 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 tek. Nah, ini simbol semua nggak boleh. Ya. Jadi Anda tidak boleh menggunakan simbol-simbol seperti ini. Nah, termasuk spasi dan tab. Termasuk spasi dan tab. Apalagi. Nggak boleh. Jadi tidak boleh menggunakan simbol. Apapun alasannya, mau di depan, di tengah, di belakang, itu tidak boleh. Kecuali, nah ada kecualinya nih. Jadi ini ada kecualinya. Kecuali underscore atau garis bawah. Jadi kalau pakai garis bawah boleh. Tapi simbol-simbol yang lain tidak boleh. Misalnya Anda buat variabel, ini kan kotak biru nih. Misalnya Anda buat variabel namanya kotak biru. Ini nggak boleh. Atau kotak strip biru, itu nggak boleh. Beberapa bahasa pemrograman boleh pakai strip. Tapi kita hindari lah. Ya. Kita hindari, takutnya nanti lupa malah. Bahasa program mana yang boleh pakai strip, bahasa program mana yang nggak boleh pakai strip. Jadi sebaiknya dihindari. Nah, yang boleh hanya underscore Anda mau nulis kotak biru seperti ini boleh. Kotak ini yang kotak merah. Boleh. Tapi kalau misalnya pakai spasi itu nggak boleh. Ini gedein. Pindahin ke atas. Set. Nah, ini beberapa aturan penulisan variabel. Ya. Bukan penamaan ya, penulisan. Penulisan. Ya, aturan penulisan variabel. Kalau namanya bebas, yang penting unik. Nah, itu ya. Itu variabel. Nah, gimana kalau misalnya variabelnya lebih dari satu kata, kayak ini kotak merah, kotak biru. Alternatifnya Anda bisa menggunakan underscore seperti ini. Tidak boleh pakai spasi, karena kalau pakai spasi itu dianggap sebagai dua perintah. Anda boleh pakai underscore, atau Anda bisa menggunakan teknik yang sekarang, bukan teknik ya, kesepakatan, bukan kesepakatan juga ya. Ya kalau secara tertulis tidak ada aturannya sebetulnya, penulisan variabel itu bebas. Cuman sekarang itu dianjurkan penulisan variabel Anda menggunakan teknik camel case. Seperti apa teknik camel case? Teknik camel case itu kalau misalnya ada dua kata seperti ini, penulisan kata yang pertamanya huruf kecil semua, kata berikutnya huruf pertamanya huruf besar. Seperti misalnya ini kotak merah. Penulisan variabelnya menurut camel case adalah kotak merah. Seperti ini ya. Kotak merah.
Atau kalau misalnya 3 kata, misalnya ini persegi panjang biru. Persegi panjang biru. Ini namanya teknik camel case. Penamaan variabel camel case. Oke, sampai situ ya. Saya harap sampai situ sudah paham tentang variabel, bahwa variabel itu adalah sebuah tempat yang digunakan untuk menampung data. Kapan variabel digunakan? Ketika Anda membutuhkan tempat untuk menyimpan data. Kapan gelas dibutuhkan? Ketika Anda mau minum. Kapan piring dibutuhkan? Ketika Anda mau makan. Jangan sampai nanti Anda tanya, saya mau makan di mana ya? Nah, jangan sampai tanya lagi. Ketika Anda mau makan, nah, hidang, kalau istilah dalam bahasa Sunda, hidang berarti di piring, ya, atau lazimnya makan di piring. Nggak mungkin kan makan di gelas. Meskipun ada sekarang salah satu makanan yang dimakannya di gelas, yaitu adalah mie gelas, bukan iklan. Oke, nah itu variabel. Sekarang kita akan coba mengimplementasikannya di PHP. Pertama, terlebih dahulu adalah Anda harus menyalakan service dari Apache. Ya, jadi Anda buka examnya. Kalau Anda pakai exam, buka exam control panel. Di exam control panel itu ada Apache. Ya, ada Apache, kemudian di start atau di run. Saya lupa kalau di Windows apa istilahnya. Udah lama nggak pakai Windows. Jadi itu di run sampai dia hijau kalau exam di Windows, kalau saya tidak salah, sampai dia muncul PID sama portnya. Nah, kalau misalnya sudah muncul, Anda cek dulu. Cara ngeceknya, Anda buka localhost. Buka browser, tulis localhost. Kalau misalnya ada tulisan it works seperti ini, atau ada bacaan-bacaan yang panjang, ya bacaan-bacaannya panjang, bacaannya seperti apa ya, saya lupa. Pokoknya mah bacaannya panjang lah, penuh gitu, satu halaman deh. Itu berarti jalan. Tapi kalau misalnya, nih saya coba matikan dulu. Saya stop Apache-nya. Oke, sudah stop. Apa nggak jalan? Nah, kalau misalnya pesannya enable to connect 404 atau apapun itu ya, atau misalnya justru malah ke Google, itu berarti Apache-nya gagal dijalankan. Kalau gagal dijalankan sih sebetulnya merah juga dia pasti, si Apache-nya. Oke ya, udah selesai, kita running lagi. Itu udah selesai, langkah selanjutnya adalah kita buat worksheet dulu. Kita buat folder untuk project kita. Di mana buatnya? Buatnya adalah nanti Anda masuk ke folder exam, kemudian di folder exam itu ada htdoc. Sini ada nggak? Oh, saya kebetulan nggak ada ini. Pokoknya nanti Anda masuk ke folder exam, terus nanti ada htdoc. Kayak gini ya tulisannya, htdoc. Kalau saya ini udah dipindahkan, bukan di dalam folder examnya. Ada nanti folder htdoc. Nah, di folder htdoc, Anda boleh bikin folder lagi. Atau kalau saya nanti masuk ke dalam folder lagi. Dalam htdoc, saya punya folder belajar. Saya masuk ke folder belajar. Saya buat folder di sini, new folder. Nama foldernya misalnya dasar underscore php. Oke, create. Oke, ini dasar php. Kalau misalnya foldernya sudah kebuat seperti ini, untuk ngeceknya, untuk ngecek folder ini sudah ada atau belum, udah aktif atau belum, atau Anda bikin foldernya di tempat yang benar atau enggak, Anda boleh buka browsernya, terus di samping localhostnya Anda tambahkan slash nama folder yang tadi Anda buat. Kalau saya kan tadi ada masuk ke folder belajar, kemudian di sini adalah dasar underscore php. Nah, kalau ada index of dasar underscore php, berarti Anda membuatnya sudah pada tempatnya, sudah pada tempat yang benar, yaitu di dalam folder exam htdoc-nya.
Nah, sekarang persiapan bikin foldernya udah selesai, tinggal kita bikin projectnya. Anda boleh buka editor bebas, mau pakai Sublime boleh, mau pakai Visual Studio Code juga boleh. Saya pakai Visual Studio Code. Sambil nunggu kebuka, kita minum dulu kopi yang ada di dalam gelas yang tadi. Oke, ini adalah pekerjaan yang lama ya. Jadi defaultnya kalau editor Sublime ataupun Visual Studio Code ya, ketika dibuka dia akan menampilkan project yang sebelumnya. Jadi untuk memulainya Anda bisa file, bukan open file ya, tapi open folder ya. Nah, mau pakai Sublime juga sama ya, misalnya Anda pakai Sublime, kita coba pakai Sublime aja. Ini file, open folder, terus kita pilih folder yang tadi dibuat. Jangan tanya saya foldernya namanya apa, Anda yang buat ya. Nama folder kan bebas. Nah, foldernya ada di dalam htdoc. Nanti di situ ya saya nggak tahu Anda bikinnya pakai folder lagi atau enggak. Kalau saya ada folder lagi belajar. Nah, terus saya tadi foldernya namanya dasar PHP open. Nggak, jangan klik 2 kali di sini ya. Kliknya 1 kali. Terus open. Nah, sudah terbuka seperti ini kosong. Oke ya. Nah, sekarang kita bikin projectnya. Caranya klik kanan, new file. Terus masukin nama filenya. Nama filenya misalnya variabel ya. Variabel titik PHP. Karena kita menggunakan PHP, kita menggunakan extension atau akhiran titik PHP. Enter. Atau kalau Anda menggunakan Sublime Text versinya Windows, kalau saya tidak salah terakhir saya pakai itu ketika Anda nanti klik kanan di foldernya ya. Di foldernya ya. Anda klik dulu foldernya, klik kanan new folder, new file. Nah, kalau tidak salah sih kalau versinya Windows itu nanti akan terbuka jendela untuk nyimpen dulu. Atau kalaupun enggak, nanti biasanya ini untitled. Nah, kalau misalnya di sini masih untitled, jadi ketika klik kanan new file, kemudian untitled, tulisannya kayak gini kurang lebih. Saya gedein dulu. Untitled. Benar nggak? Untitled seperti ini, kurang gede. Nih, saya gedein lagi. Oke. Untitled, maka Anda simpan. Cara menyimpannya adalah Anda bisa tekan Ctrl S aja. Daripada tanggal-tanggal harus menggerakkan mouse ke sini, terus ke sini. Ya. Kan ribet, banyak pekerjaan. Anda lebih baik pakai keyboard saja, konsentrasi tangannya di keyboard, tekan tombol Ctrl+S. Nah, itu cara cepat untuk menyimpan. Kalau sudah tersimpan, jadi ketika nanti Ctrl S ya, dia muncul untuk pemilihan nama file. Anda langsung rubah aja di sini nama filenya. Foldernya nanti akan langsung diarahkan seperti ini. Jadi dia foldernya akan langsung diarahkan ke sini. Terus Anda tulis nama filenya apa. Jangan sampai lupa nama filenya. Kalau sudah tersimpan, yang bulat di sini itu akan jadi X kayak gini kali. Itu berarti sudah tersimpan. Oke, untuk memulai PHP, Anda bisa menggunakan tag PHP seperti ini. Nah, kalau misalnya isinya PHP semua, ini saja sudah cukup. Tapi kalau misalnya di dalamnya Anda tambahkan dengan HTML, JavaScript, dan teman-temannya, maka harus ditutup seperti ini. Ya. Jadi kalau di ini ya kita gunakan ini aja lah ya, PHP kayak gini. Di PHP, ini tabnya kejauhan, saya set dulu 2. Di PHP, variabel dideklarasikan boleh di mana saja. Mau di awal, mau di tengah, mau di akhir, silahkan. Cara
mendeklarasikan variabelnya dan menggunakan variabelnya di PHP itu tidak ada barisan atau perintah khusus untuk mendeklarasikan variabel seperti misalnya pada JavaScript. Kalau di JavaScript, untuk mendeklarasikan variabel, kita menggunakan let atau var. Itu kalau di JavaScript. Kalau di PHP, Anda tidak perlu. Cara menggunakan PHP atau cara si PHP ini mengenali bahwa itu adalah variabel, yaitu dengan menggunakan tanda $. Jadi ketika kita menuliskan $, di dalam PHP tanpa petik, ya kalau pakai petik kan artinya string. Kita menuliskan $, itu artinya adalah variabel. Misalnya tadi kotak merah ya. Nah, ini adalah variabel. Dan PHP setiap akhir baris itu jangan lupa pakai titik koma. Ini akan error karena harus ada isinya dulu ya. Jadi di PHP itu tidak ada deklarasi variabel. Jadi Anda boleh buat variabel kapan saja langsung diisi. Misalnya kotak merah, ya, kita isi aja dengan string kotak berwarna merah. Seperti ini. Kita coba simpan, terus kita buka. Kita refresh nih, yang ini dasar PHP tadi. Nah, nanti muncul tuh, ada file PHP-nya, kita klik aja. Nah, ini dia nggak muncul apa-apa karena tidak kita tampilkan. Tapi kalau misalnya ini langsung titik koma, ya error. Harusnya sih error. Kalau nggak error ya alhamdulillah. Localhost harusnya error. Belajar tadi namanya, nah, kita buka aja. Nama foldernya tadi dasar PHP dasar ya. PHP dasar. Nah, kalau not found seperti ini berarti Anda salah nulis nama foldernya. Berarti dasar PHP. Tuh, benar. Variabel. Oh, ternyata tidak error. Dibuka di konsolnya. Tidak error juga. Oke, berarti bisa ya. Nah, itu cara menggunakan variabel di PHP. Nah, sekarang jam, kita cek dulu udah berapa menit nih. Udah 28 menit. Jadi untuk menggunakan variabelnya, untuk menggunakannya seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke operasi aritmatik. Operasi aritmatik itu adalah operasi matematika ya, terdiri dari tambah kurang kali bagi. Jadi ini saya hapus. Kita paham ya tentang variabelnya. Jadi jangan tanya lagi ketika nanti mau minum di mana. Mau minum ya di gelas. Ketika Anda butuh nanti sebuah tempat yang nanti akan Anda gunakan, ya itulah saatnya Anda menggunakan variabel. Oke, operasi aritmatik itu ada tambah, kurang, terus kali, bagi. Benar nggak nih? Nah, sip. Ada tambah, kurang, kali, bagi. Ini adalah operasi matematika. Jadi kita akan coba menggunakan operasi matematika ini untuk di PHP. Caranya gampang banget, sederhana sekali ya. Kita tinggal tulis saja. Misalnya kotak merah ditambah kotak biru tadi ya. Nah, untuk menampilkan ke dalam tulisan ke sini ya, supaya ada tulisan, itu perintah PHP itu menggunakan echo. Echo kotak merah ditambah kotak biru. Nah, kita coba simpan, Ctrl S simpannya, kita refresh 0. Tuh, muncul sekarang 0. Kenapa 0? Karena kotak merahnya isinya 0, kotak birunya isinya juga 0. Jadi
kita coba deklarasikan, misalnya kita kasih ini kotak merah isinya misalnya 4, titik koma jangan lupa. Terus kotak biru isinya misalnya 4 juga. 4 juga. Simpan. Terus kita refresh halamannya. Itu nanti akan berubah menjadi 8. Di localhost belajar dasar PHP variabel. Tuh, ini kok masih 0? Mana sih tadi? Kotak merah ditambah kotak biru jadi 0. Kenapa 0? Padahal kan sudah diisi. Tuh 8 udah ganti. Mungkin tadi juga mata saya yang kurang gede. Tuh 8 sekarang ya. Tuh, udah ganti. Jadi kalau misalnya dikali ya tinggal dikali aja. 4 kali 4 itu kan 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Kita bukanya harus di tab baru. Kalau saya ini komputernya tuh, masih 8 juga karena dia ngambil case dari browsernya. Kalau saya buka di Chrome masih 8. Balik lagi ke sini, refresh lagi. Dah. Mestinya sih Anda bisa ya. Kali atau misalnya dibagi 4 itu berapa sih? Jangan lupa disimpan ya. Save ke sini atau Ctrl S. Nah, 1 pati kali 4 masa 1 juga. Ini kan case-nya yang salah. Oke, seperti itu ya kira-kira. Cuman di operasi matematik ini Anda harus hati-hati karena di operasi matematik ini ada derajat operasinya. Yang mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Ya, jadi komputer itu tidak seperti kalkulator, tapi dia akan mengerjakan perkalian terlebih dahulu. Jadi kalau dari hierarkinya dia akan mengerjakan perkalian dulu. Kalau perkaliannya sudah selesai semua baru dia pembagian. Pembagian sudah selesai semua baru dia penjumlahan. Penjumlahan sudah selesai semua baru dia pengurangan. Kayak misalnya mana tadi nih. Kotak merah ditambah kotak biru dikali 2. Kira-kira hasilnya berapa? Kalau misalnya hitungan kalkulator, ini kan 4 kali 4, 8. 8 kali 2, 16. Kalau hitungan komputer, itu adalah 4 kali 2, 8. 8 tambah 4, oh sama, 12. Ini gantilah 3. Nah, ya. 4 tambah 3, 7. 7 kali 2, 14. Kalau hitungan komputer, ini dia 3 dikali 2 dulu. 3 dikali 2, 6. 6 kali 4 sama dengan, silahkan hitung. Ngapain dihitung? Kita suruh komputer aja yang hitung tuh 10. Karena dia ini 3 tambah 2, 3 kali 2 dulu ya. 3 kali 2 itu adalah aduh saya jadi blank. 6 tambah 4 10 gitu. Ya, jadi dia mengerjakan yang ini dulu. Kalau mau mengerjakan yang ini dulu, kita pakai kurung. Itu mah matematika lah biasa ya. Kita harus dikurungin ininya. Jadi dia sekarang 7 kali 2, 14 harusnya hasilnya. Ya. Jadi kalau Anda nanti refresh lagi halamannya, dia jadi 14. Kalau misalnya di sini ditambah 1 lagi, gimana ceritanya nih? Hasilnya berapa? Coba nanti Anda di browsernya Anda seperti apa, silahkan tinggalkan di kolom komentar hasilnya kalau misalnya seperti ini. Kotak merah tambah kotak biru kali 2 tambah 1. Hasilnya berapa? Itu saja mungkin video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf error di case-nya. 15 sudah ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.